Semua orang ketika dapat dump truck baru itu semua orang bilang, wah dirayan dulu, dirayan dulu, dirayan dulu. Gua kayak orang bego di situ. Apaan sih gitu kan? IKD adalah incompletely knockdown, sorry. Daripada gua salah, bor itu dibor, up itu dibesarin. Jadi si silindernya di blok mesin itu dibesarin. Kalau 1% udaranya keinjak, jebret, dia kagak bergerak minyak remnya, ya wassalam. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Oke, kita punya segmen baru ya di YouTube kita yang namanya Overheard Bengkel. Jadi kita akan menjelaskan istilah-istilah di bengkel yang umumnya orang pakai supaya Anda lebih mengerti dan lebih jelas dan Anda tahunya dari kita gitu kan. Nah, nomor satu adalah inrayan. Nah, oke. Dulu gue baru, ini cerita true story ya. Dulu gue baru balik dari Australia ya kan. Masuk tambang, habis dari survei gue masuk ke teknisi alat berat gitu kan, jadi chief technician-nya. Semua orang ketika dapat dump truck baru itu semua orang bilang, wah dirayan dulu, dirayan dulu, dirayan dulu. Gue kayak orang bego di situ. Apaan sih gitu kan? Itu sih bener-bener gue banget sih gue sih hari itu sih. Bener-bener lucu dan kocak gitu loh. Dan ketika gue ngeliatin operatornya, dia cuman nyetir dari poin A ke poin B, ke poin A ke poin C gitu doang. Lu ngapain sih gitu kan, sampai ganti oli gitu kan? Ngapain sih? Oh ini dirayan kok. Oh maksudnya di warn in. Kalau di luar negeri kan di warn in nih maksudnya nih ya kan. Di warn in itu maksudnya mobilnya mesinnya karena masih baru ya kan. Lu pakai dulu, lu keliling-keliling 1000 km, lu buang nih oli pabriknya nih, lu isi oli baru. Nah itu fungsinya apa? Kalau dulu bikin mesin kan tidak terlalu presisi hari ini nih ya kan. Obviously kan teknologi hari ini lebih bagus gitu kan. Nah itu biasanya ada gram-gram yang lebih. Karena kenapa? Karena tidak presisi, mereka otomatis bikinnya lebih besar sedikit. Lebih besar sedikit itu mikron ya, bukan mili ya, mikron ya. Nah, mikron itu ketika digesek-gesek, otomatis dia ada gramnya kan yang turun kan ke bawah kan. Makanya kan kita ciptakan magneto kan. Nah, gram-gram itu tuh biasanya lebih parah di kilometer 0 sampai 1000. Itu di mesin lama. Nah, ketika dijalanin begitu, dirayain begitu, maksudnya itu biar semuanya itu gram-gramnya rontok dan ke bawah dan olinya itu kita buang supaya kita pakai oli baru dan gramnya sudah tidak ada. Itu maksudnya awal. Tapi sekarang saya kasih tahu ke Anda, kalau mobilnya mobil baru nih ya kan di atas 2005 ke atas, itu udah nggak butuh lagi inrayan sebenarnya. Kenapa? Dari productionnya di pabrik itu udah super presisi banget. Ya, nggak percaya. Saya ngomong misalnya nih, saya menjadi kepala pabriknya nih. Saya kalau menjadi kepala pabrik, saya akan bikin itu sepresisi mungkin. Kenapa? Lu bayangin deh, lebih besar 0,1 mikron, kalikan 10.000 mobil, kalikan 4 silinder, berapa duit yang gue boros sebenarnya? Itu akan kebuang nih. Nah, saya dari sisi pabrik, saya akan mengefisiensikan itu supaya lebih presisi, supaya saya nggak buang-buang material nih, gitu loh. Dan membuang material itu cost money tuh, namanya waste. Kalau di ilmu production ya, namanya waste. Waste itu kalau dikumpulin miliaran cuy setahun gitu loh. Jadi nggak mungkin nih dari si pabrik membuatnya tidak presisi hari ini ya. Jadi untuk hari ini inrayan nggak usah se-ekstrim itulah ya. Nah ganti olinya per 1000 km pertama gue agree. Kenapa? Lu pakai dulu tuh oli dari pabrik, lu pakai 1000, lu buang tuh oli, lu ganti baru. Kenapa? Lu nggak tahu men, yang nyisa itu apa? Bukan si silindernya lebih gede, tapi balik lagi lu nggak tahu dia misalnya ya lu lagi hoki lu dapet selembar plastik kecil, lu lagi hoki lu dapet selembar sedikit aja gram kecil jatuh dari mana waktu dia assembly. Itu yang lu nggak tahu gitu kan. Jadi olinya tetap lu ganti di 1000 km pertama, itu gue agree. Cuman sudah bukan untuk si silinder itu di worn in ya, di rayan maksudnya dibikin pas lah ya gitu sama lubangnya gitu kan. Beda banget tarikannya. Mobil gue jadi enteng dan bertenaga. Berasa seperti mobil baru. Ini baru nendang. Tune up Jetly di dokter mobil. Ini baru nendang. Nah, nomor 2 CKD, CBU, dan IKD.
Nah, ini yang paling banyak kan orang denger kan. CBU, completely built up. Jadi mobilnya diimpor gelondong dari luar negeri. Nah, itu build up. CKD itu completely knockdown. Jadi spare partnya diimpor dari luar negeri, di assembly atau dirakit di Indonesia kayak bikin Lego atau Tamiya. Nah, itu CKD. IKD adalah incompletely knockdown, sorry. Daripada gue salah, incompletely knockdown itu artinya semua spare partnya otomatis kalau di Indonesia ada undang-undangnya 70% spare partnya made in Indonesia. Nah, itu kalau IKD. Jadi kayak Avanza itu udah IKD ya kan, karena dia memang dibuat di pabrik di Indonesia dan spare partnya udah made in Indonesia. Saya sebagai pecinta Indonesia, saya juga support IKD gitu kan, tetapi memang quality dari mobil yang dibikin IKD di Indonesia tidak par dengan mobil-mobil CBU yang dibuat di Europe. Itu udah tahu lah ya. Nah, cuman kalau CKD juga udah oke sih sebenarnya sih, karena partnya dibuat di luar negeri, cuman assembly di Indonesia. Nah, cuman kita support semua industri di Indonesia supaya semuanya bisa IKD gitu kan. Nah, nomor 3 adalah bore up. Bore up itu terjadi ketika silinder linernya itu harus diperbesar. Bore up itu maksudnya bore itu dibor, up itu dibesarin. Jadi si silindernya di blok mesin itu dibesarin. Sedikit aja, biasanya setengah mili atau seperempat atau even 1 mili gitu ya kalau parah. Nah, itu hanya terjadi ketika misalnya si piston udah oblak, si silinder linernya itu udah lecet. Nah, itulah yang terjadi, jadi harus di bore up, digedein. Otomatis kompresi menjadi lebih besar. Nah, tetapi ketika di bore up itu, balik lagi ya, kalau setelan atau settingan udara dan bensinnya itu sama, ya lu akan dapat tenaga yang sama, bahkan malah lebih boyo. Karena kenapa? Ketika lu gedein bensin yang dimasukin, udara yang dimasukin sama nih. Ketika lu gedein, bensin yang lu masukin harus di-adjust lebih tinggi sedikit dengan udaranya lebih tinggi signifikan sesuai dengan bensinnya gitu kan. Nah, makanya kalau ngomong bore up, oke, harus ada settingan lainnya juga. Stroke up. Nah, kalau stroke up ini dulu waktu zaman masih ngebut motor kita pakai itu gitu kan. Jadi stroke up itu setutan dari si pistonnya itu ditinggiin. Nah, ngetinggiinnya itu bisa ganti stang piston atau bisa ganti si camnya nih. Camnya dirubah dikit aja. Ninggiin itu bukan 1-2 mili ya. No, cuma 0,5. 1 tuh ketinggian. Biasanya kalau lu ninggin 1 itu dia nabrak atas nanti malah. Nah, fungsinya apa sih? Supaya menaikkan kompresi. Dimana kalau setutannya lu lebih tinggi, otomatis kompresinya lebih tinggi, dia menghasilkan tenaga yang lebih tinggi juga. Nah, tapi bahaya. Kompresi lebih tinggi means silinder head bolt atau bautnya itu harus kuat. 2, silinder linernya juga harus tebel. 3, oli yang dipakai juga harus lebih bagus karena dia lebih cepat lagi dorongnya ke bawah. Itu namanya stroke up. Nah, nomor 5 adalah bleeding ram. Ram itu ketika diganti, ada udara di dalamnya. Bleeding itu memastikan di seluruh saluran rem itu full minyak rem, bukan ada udaranya sedikit. Karena kenapa? Minyak rem itu teori fisikanya adalah Pascal ya, hukum Pascal ya. Jadi ketika diinjek, ya kan, dia diinjek misalkan kecil di sini, dia akan sesuai hukum Pascal, dia akan ditransfer ke si piston-piston dari si brake calipernya itu, dia akan ngegencet nih, kampas remnya dia akan dorong kampas remnya akan ngegencet si disc brake atau si tromol itu, ya kan, kalau tromol begini, kalau kampas rem begini, ya kan. Nah, itu kalau minyak rem itu tidak bisa maksudnya dikompresi. Jadi ketika lu dorong 1 mili, dia akan ngedorong 1 mili gitu loh di ujung. Kecuali dengan teori Pascal lu perbesar, dia akan dorong lebih banyak gitu kan. Nah, kalau udara itu lu injak, lu teken, dia nggak bergerak. Jadi itu yang lu nggak mau. Ketika lu injek rem, pistonnya nggak bergerak. Wah, itu sih lu mati. Nah, makanya kenapa ketika lu ganti minyak rem, itu lu bleeding. Sehingga yang lu injek itu 100% minyak rem. Bukan ada 1% udara. Kalau 1% udara, udaranya keinjek, jebret, dia kagak bergerak minyak remnya. Ya, wassalam. Nah, understeer atau understell. Nah, understell itu undercarriage ya. Bahasa Inggrisnya undercarriage itu kaki-kaki dan chassis. Jadi kalau bahasa Indonesia yang gampang, kaki-kaki dan chassis. Jadi chassisnya, kakinya, busingnya, suspensinya, ya kan, armnya, swing arm, itu termasuk semua di understell, ya kan. Jadi Anda nggak usah bingung-bingung lagi untuk istilah-istilah itu. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya tentang dokter mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.